apapun alasannya teroris itu ya memang tidak diperbolehkan. Coba kita lihat itu. Ada pemikiran Eric Fromm yang mengatakan bahwa manusia itu bersifat biopilius dan nekropilius. Biopilius itu adalah yang mencintai kehidupan, sedangkan nekropilius itu adalah yang mencintai kematian. Nah, pada kondisi nekropilius inilah sebenarnya orang yang sedang banyak yang mengarah kepada upaya-upaya untuk terjadi pembunuhan sebenarnya. Nah, antara dua sifat ini kan sebenarnya sudah diantisipasi oleh agama, sehingga agama menerapkan larangan untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap manusia. Ada berbagai alasan tentunya yang melandasi, ada alasan moral, ada alasan hukum, sosial, dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita bisa tinjau juga ada alasan lain, yaitu alasan untuk terciptanya rahmatan lil alamin. Nah, kondisi rahmatan lil alamin ini kan sebenarnya kondisi yang harus diupayakan. Makanya manusia itu disebut khalifah fil ard. Nah, khalifah fil ard itu adalah diberikan suatu keluasan untuk mengadakan peraturan dan pelaksanaan kehidupan ini supaya tertib dan damai. Nah, kedamaian itu sendiri akan terjadi ketika tidak ada konflik atau tidak ada chaos. Ya, ketika ada konflik, maka posisi kedamaian itu dalam kondisi keterancaman. Kondisi damai itu kan terjadi kalau ada keharmonisan dan kelestarian kan. Nah, dari dua kondisi inilah, keharmonisan dan kelestarian inilah, maka akan terjadi kerjasama yang melembaga kemudian menjadi infrastruktur untuk pencapaiannya rahmatan lil alamin tadi itu. Nah, kalau kita lihat itu, pembunuhan itu kan penghilangan nyawa orang lain. Kalau ini tidak dilarang, ini berbahaya sekali. Ya. Karena apa? Karena orang akan melakukan kebebasannya untuk membunuh. Maka manusia akan segera habis. Tatanan apapun, sebaik apapun, kalau tidak melarang pembunuhan anggotanya, maka kehidupan akan segera berakhir. Kalau ini segera berakhir, maka Tuhan memberikan manusia mandat sebagai khalifah fil ard itu bisa tidak ada artinya. Lalu rahmatan lil alamin pun akan menjauh dari jangkauan. Nah, jika ditinjau dari sifat manusia di dunia ini, hampir semuanya akan menghindari kematian. Kenapa? Karena kematian itu kan sudah dipersepsikan sebagai bala, sebagai bencana, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyusahkan. Nah, maka ketika ada pembunuhan, ini artinya apa? Artinya adalah si pembunuh itu menempatkan korbannya sebagai orang yang tidak ada artinya sama sekali. Dalam kondisi ini si pembunuh menjadi sombong. Nah, kalau misalnya di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang sombong yang akan berbenturan dengan kesombongan-kesombongan lain, akan menciptakan chaos. Dan itu kalau chaos maka berpotensi menghancurkan. Jadi pembunuhan itu adalah proses penghancuran kehidupan. Oleh karena itu agama melarang. Karena apa? Karena berlawanan dengan kodrat hidup yang seharusnya maju, harusnya berkembang biak, harusnya bersifat eskatologis. Gitu. Pembunuhan itu kan sifatnya destruktif, maka dilarang. Nah, pelarangan pembunuhan ini tidak hanya pembunuhan fisik, pembunuhan karakter pun dilarang. Oleh karena itu di dalam Islam itu dilarang untuk ghibah, karena ghibah itu aktivitas yang mengarah kepada fitnah dan pembunuhan karakter. Oleh karena itu
pembunuhan fisik maupun pembunuhan karakter sama-sama menghancurkan itu. Maka itu wajarlah kalau itu kemudian dilarang oleh Islam.